Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Adila Rizky, NIM 207-2056. Saya dari kelas 5B Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kisi-kisi tes, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar biologi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Dharma Putra M.Pkim. Baiklah, langsung saja ke pengertian kisi-kisi tes. Kisi-kisi soal merupakan sebuah format berupa matriks yang memuat pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi suatu alat penilaian. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi dari kisi-kisi tes atau kisi-kisi soal. Nah, kisi-kisi ini menjadi pedoman untuk pembuatan soal yang memuat secara lengkap kriteria dari soal yang akan disusun dalam sebuah tes. Kisi-kisi soal disusun berdasarkan silabus mata pelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada syarat kisi-kisi yang baik. Yang pertama yaitu ada mewakili isi kurikulum atau kemampuan yang akan diujikan. Yang kedua yaitu ada soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu ada komponen-komponennya yang secara rinci, jelas, dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu ada kriteria kisi-kisi. Yang pertama yaitu mengacu pada materi pelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan. Yang kedua, memiliki sejumlah komponen dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu menggunakan satu atau lebih kata kerja operasional dalam satu rumus indikator. Selanjutnya yaitu ada komponen kisi-kisi. Ya, komponen-komponen yang diperlukan dalam sebuah kisi-kisi disesuaikan dengan tujuan pelaksanaan tes. Yang pertama yaitu ada komponen identitas dan yang kedua itu ada komponen matriks. Nah, komponen identitas itu berupa jenis atau jenjang sekolah, program studi atau jurusan, mata pelajaran, tahun ajaran, kurikulum yang berlaku, alokasi waktu, jumlah soal, dan bentuk soal. Sedangkan komponen matriks itu berupa kompetensi dasar, materi, indikator, level kognitif, dan nomor soal. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembuatan kisi-kisi tes. Yang pertama yaitu mendaftar pokok materi yang akan diteskan berdasarkan silabus. Yang kedua yaitu memberikan imbangan bobot atau presentase untuk masing-masing satu materi, yaitu berdasarkan pada luas dan tingkat kedalaman materi. Yang selanjutnya yaitu menciri banyaknya butir soal, proporsi jumlah item soalnya untuk tiap-tiap materi. Selanjutnya ada menentukan proporsi atau presentase untuk setiap pokok aspek intelektual yang diukur bagi setiap pokok-pokok materi. Yang selanjutnya yaitu ada mengisi sel-sel dalam kisi-kisi dan memberikan nomor item. Selanjutnya yaitu ada penyusunan kisi-kisi. Penulisan butir soal tes tertulis merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam penyiapan bahan ulangan atau ujian. Setiap butir soal yang ditulis harus berdasarkan rumus indikator soal yang sudah disusun dalam kisi-kisi dan berdasarkan kaidah penulisan soal yang berbentuk objektif dan kaidah penulisan soal uraian. Nah, penggunaan bentuk soal yang tepat dalam tes tertulis sangat tergantung pada perilaku atau kompetensi yang diukur. Ada kompetensi yang lebih tepatnya
Ada kompetensi yang lebih tepat diukur atau ditanyakan dengan menggunakan tes tertulis dengan bentuk soal uraian. Ada pula kompetensi yang lebih tepat diukur dengan menggunakan tes tertulis dengan bentuk soal objektif. Bentuk tes tertulis pilihan ganda maupun uraian memiliki kelebihan dan kelemahan satu sama lain. Keunggulan dari soal bentuk pilihan ganda diantaranya adalah dapat mengukur kemampuan atau penilaian secara objektif, sedangkan untuk soal uraian diantaranya adalah untuk dapat mengukur kemampuan mengorganisasikan gagasan dan menyatakan jawaban menurut kata-kata atau kalimatnya sendiri. Kelemahan soal bentuk pilihan ganda diantaranya adalah sulit menyusun pengecohnya, sedangkan untuk soal uraian diantaranya adalah sulit menyusun pedoman perskornya. Selanjutnya yaitu ada pemilihan materi dalam penyusunan kisi-kisi. Yang pertama itu ada urgensi. Secara teoritis, materi yang akan diujikan mutlak harus dikuasai dan memiliki nilai manfaat bagi peserta didik. Yang kedua yaitu ada relevansi. Materi yang dipilih memiliki keterkaitan dengan materi lainnya dan sangat diperlukan untuk mempelajari atau memahami di bidang lain. Yang ketiga yaitu ada kontinuitas. Materi yang dipilih merupakan kesinambungan dari materi lanjutan atau pendalaman materi sebelumnya, baik yang dipelajari pada jenjang yang sama maupun antar jenjang. Yang keempat yaitu ada konstekstual. Materi memiliki daya terapan dan nilai guna yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari serta bersifat kekinian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.